Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan pengantar ya untuk rapat kita pagi ini. Jadi pagi ini kita akan membahas rancangan peraturan Bupati Kapuas tentang rencana strategis UPTD Laboratorium Standar Kapuas. Ya, jadi agenda kita adalah membahas substansinya, kemudian memastikan lampiran. Nah, pesertanya di sini nggak terlalu banyak ya. Jadi cuma kami dari Dinas Kesehatan. Saya lihat yang belum hadir ini cuma BKAD. Sudah ada dari bagian hukum, sudah ada dari inspektorat, sudah ada dari Labkesda. Ya, memang idealnya ini yang Labkesda. Kalau bisa Pak Jayanto ada juga yang unsur teknisnya. Ya, hingga nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, bisa mereka beri masukan. Siap, Jadi Pak. mungkin nanti untuk yang tidak sibuk di Labkesda, karena saya lihat kan juga pasiennya nggak terlalu banyak ya, mungkin bisa ikut mendengarkan. Kemudian untuk targetnya, kita harapkan rancangan ini bisa lebih tajam ya, selaras dengan dokumen perencanaan daerah. Jadi memang Renstra ini juga disusun ya berdasarkan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas ya, walaupun memang eh, sayangnya Renstra Dinas kemarin ini pelibatan Labkesda ini sangat terbatas ya. Nah, harapannya nanti ini bisa diterapkan dan siap ditindaklanjuti menuju harmonisasi. Nah, restoran ini penting karena eh, sebagai pedoman resmi ya untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Nah, memang secara apa? Ini secara normanya. Nah, sebagaimana juga disampaikan dalam pertemuan hari Senin yang lalu, ya. Jadi Reperbub Renstra ini merupakan satu dari tiga Reperbub yang harus kita siapkan apabila kita ingin mengajukan Labkesda ini sebagai Badan Layanan Umum Daerah, ya. Jadi karena kita harus memiliki tiga Raperbub, yaitu Raperbub Tata Kelola, Raperbub Renstra, kemudian insya Allah besok kita akan bahas terkait Raperbub Standar Pelayanan, ya. Nah, kita lihat sekarang kenapa ini penting ya. Sekarang kebutuhan layanan klinik ini meningkat ya. Layanan ini meningkat mulai dari layanan klinik, ya kesehatan lingkungan, surveillance, ya kejadian luar biasa, mutu laboratorium dan juga jejaring layanan membutuhkan rencana bertahap ya. Nah, jadi agar apa Labkesda ini betul-betul bisa menjadi andalan ya. Contoh sederhana misalnya untuk Kota Pangan Aman ya, kita ini skor untuk lab ini masih B, bukan A ya. Jadi kalau skornya itu A itu untuk laboratorium ini apabila kita memiliki laboratorium yang dapat memeriksa keamanan pangan ya. Nah, kemarin Kepala Labkesda sebelumnya sudah mempersiapkan ya agar tahun ini sebenarnya Labkesda ini bisa melakukan pemeriksaan untuk keamanan pangan ya, tapi nanti kita dengarkan bisa apa tidaknya. Karena kalau dia bisa, nah skor kita itu bisa A, skor tertinggi. Nah, kemudian rapor ini penting ya karena kinerja ini harus terukur, baik itu indikatornya, targetnya, sumber dayanya, kemudian ada proyeksi pendapatan belanja, serta monitoring dan evaluasi perlu disepakati sejak awal. Ya. Nah, jadi harapannya Raperbub ini bisa menjadi pegangan kita ya untuk pengembangan Labkesda agar tidak berjalan sporadis, tapi mengikuti prioritas dan target yang terukur. Nah, ini kedudukan apa Renstra ya. Jadi semua merujuk pertama kepada RPJMD. Nah, nanti RPJMD itu diterjemahkan menjadi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas ya.
Nah, karena Labkesda ini merupakan salah satu UPTD Dinas Kesehatan, maka Renstranya pun juga menurunkan kebijakan dari Renstra Dinas Kesehatan. Ya, walaupun memang mesti diakui ya masih belum ideal ya seperti saya sampaikan di atas. Nah, setelah itu nanti baru dijabarkan dalam renca ya atau nanti ketika dia sudah menjadi BLUD, rencana bisnis dan anggaran ya, dan juga nanti dalam standar operasional prosedur ya. Nah, nanti setelah itu dilaksanakan baru dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian, kendala, dan tindak lanjut perbaikan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah mulai dari kedudukan dan penggunaan restranya, kemudian gambaran layanan serta sumber daya, kemudian tujuan dan sasarannya, ya apakah sesuai, kemudian untuk arah capaian 2029, bagaimana strategi dan arah kebijakannya, kemudian nanti bagaimana program, target, dan pembiayaan, ya. Jadi harapannya targetnya terukur, kebutuhan anggaran dapat terpenuhi ke depannya, kemudian rancangan pendapatan layanan, dan juga nanti bagaimana prioritas belanjanya. Nah, kemudian ada unsur monef dan perubahan renstra ya. Jadi ada bagaimana mekanisme pelaporannya, evaluasi berkala, serta ruang penyesuaian bila ada perubahan kebijakan atau kebutuhan layanan. Nah, isu strategis yang perlu kita cermati ya terkait masalah tata kelola layanan dan juga keuangan ya. Jadi perencanaan, pelaporan, pengawasan, dan pengendalian ini harus kuat ya. Kemudian bagaimana mutu dan ketepatan hasil ya. Nah, di sini validitas itu menentukan keputusan klinis ya. Ini juga menentukan program dan juga kebijakan. Nah, kemudian masalah reagen, bahan habis pakai, alat dan kalibrasi ya. Jadi jangan sampai terjadi kekosongan stok ya atau alat tidak layak pakai ya. Ini karena kenapa ini bisa mengganggu pelayanan ya. Nah, kemudian ke depannya perlu dipikirkan tentang pengembangan layanan dan juga jejaring ya. Jadi eh, contohnya di Kota Pangan Aman itu bila kita tidak bisa melakukan pemeriksaan sendiri, maka laboratorium mana yang merupakan jejaring ya, jejaring pelayanan kita, misalnya rujukan kita untuk sampel itu ke laboratorium mana gitu di Palangka maupun di Banjarmasin. Nah, kemudian di restoran ini juga berbicara terkait digitalisasi laboratorium ya. Ini sistem informasi yang dibutuhkan untuk efisiensi, keamanan data, dan juga pelaporan kinerja. Nah, harapannya ini semua ini sudah tergambar ya dalam pasal-pasal yang ada serta lampiran. Nah, ini contoh beberapa indikator utama ya. Sebenarnya seperti contohnya indeks kepuasan masyarakat ya. Nah, ini tentang masalah angka-angka ini sebenarnya lebih paham ini dari dari Apkes ya. Tapi memang karena mereka masih awal sekali, ini kita proyeksikan ya. Nah, begitupun juga dengan masalah hasil yang tepat waktu ya. Kemudian mulai juga jenis pemeriksaannya, kemudian regen kritis ya, sampai juga nanti jejaring layanan ya. Jadi eh, jejaring mitra ini kan sebenarnya bisa dari eh, misalnya kalau banyak itu ya, jadi kalau banyak itu misalnya nanti puskesmas juga kalau nanti Labkes ini canggih ya, juga bisa merujuk ke sampelnya, merujuk ke Labkes. Ya. Nah, untuk
lab case untuk yang lebih tinggi, dia bisa ke berbagai laboratorium yang ada di Palangkaraya maupun Banjarmasin. Jadi bisa dari bawah ke labkes di jaring itu, bisa juga nanti dari labkes ke eh, daerah lain, ya, sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, kita harapkan nanti ada apa masukan dari bagian hukum, ya, kemudian nanti eh, bagaimana kesiapan operasional nanti dari pihak apa labkesnya sendiri kalau ada masukan, ya. Nah, kemudian kita lihat keterpaduan perencanaan ini sudah kita gunakan Renstra kita, ya. Kemudian nanti terkait masalah pembiayaan mungkin nanti ada masukan dari BKAD untuk risiko, mungkin nanti ada masukan dari inspektorat, ya. Nah, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana kita menindaklanjuti, ya, catatan daripada hasil rapat ini. Nah, harapannya nanti ada masalah-masalah atau masukan, ya, terkait substansi Perbup ini. Kemudian bagaimana kesepakatan pasal, lampiran, data, target, ya. Kemudian penegasan aspek hukum. Dan mungkin nanti kita minta masukan, ya, dari Bu Ainun dari bagian hukum, karena ini sama dengan Renstra Rumah Sakit Pratama Pujon. Ya, karena Renstra kita itu merujuk pada 2025 sampai 2029, sementara kita kan sekarang ini sudah 2026. Nah, kemarin itu saya lupa, ya, untuk mencari kata-kata yang pas untuk itu. Nah, mungkin nanti Bu Ainun bisa apa nih melihat masalah yang ada pada Perbup ini. Nah, kemudian bagaimana rencana tindak lanjut penyelesaian rancangan dan juga penyiapan data pendukung, ya. Jadi kita seperti Raperbub apa nih seperti Rumah Sakit Pertama Pujon itu membutuhkan waktu persiapan itu sekitar 1 tahun, ya, untuk menyelesaikan ini semua. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman tahun lalu itu prosesnya bisa kita lebih percepat untuk tahun ini, ya, sehingga Labkesda bisa lebih cepat gitu untuk bisa menjadi BIL-UD. Oke, itu dulu untuk rapat kita pagi ini pengantarnya. Mudah-mudahan nanti semua pihak bisa memberikan masukan sesuai dengan eh, kompetensi masing-masing. Ya, kita mulai untuk pertama ini dari Bu Ainun dari bagian hukum. Silakan Bu Ainun. Izin Pak, Pak suara saya terdengar. Dengar Bu Ainun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin terkait rapor Rembuk Penstra PTD Labkesda ya Pak ya. Kebetulan nih saya baru Ya, membaca pagi ini. Mungkin ada beberapa sedikit saran masukan di dalam draft Perbuk ini terkait di dasar hukum. Nanti mohon disesuaikan di diktum mengingat. Diktum mengingat ini Undang-Undang 27 tahun 1959 ini sudah ada perubahan yang terbaru, Pak. Perubahan yang oke. terbaru Undang-Undang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 19. Nanti mungkin bisa diperbaiki saja, Pak. Nanti Ya, diikuti yang Rumah Sakit Pujon, Pak. Itu sama dasar hukumnya. ya, Ya, sama juga ini yang PP 18 2016 ini sudah ada perubahan juga terkait perangkat daerah, sudah ada perubahan yang terbaru. Dan juga untuk tambahan lembaran negara dan lembaran negaranya mungkin bisa dilengkapi, Pak. dimasukkan, ya. Ya, selanjutnya ini judulnya 2025 2029 menyesuaikan 2029. Renstra Dinkes. Ya, sama kayak yang Pujon kemarin, Pak ya. Ya, Iya. Kalau misalkan eh
Pujon kemarin kan permasalahannya kan posisi penganggarannya kan masih di puskesmas. Kalau Cuma ini enggak, ini operasionalnya di sudah rumah sendiri. sakit. Oh, udah sendiri ya? Ya, nah berarti Sendiri. kan di ketentuan peralihannya tidak perlu disamakan dengan rumah sakit Pujon, Pak. Karena kan dia punya DPA sendiri. Mm-mm. Kemudian sebentar saya lihat yang punya rumah sakit Pujon, Pak. Ini renstranya. Kalau ini Bu, bunyi ketentuan peralihannya seperti ini Bu. Ini pas saja lah. Bentar, Pak, saya lihat. Ada di layar nih Bu Ainun untuk Ya, peralihannya. oh ya. Ini kan udah ada sebelumnya, Pak ya, dokumen perencanaan dan rencana kerjanya sudah ada kan? Sudah. Ya, yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini. Oh ya, nah, ini mungkin ditambah ayat Pak, ayat satu dan ayat 2. Oh gitu. Heeh. Ayat satunya pada saat peraturan ya, ayat duanya dokumen. Yang ayat duanya ini dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat satu disesuaikan secara bertahap ini dihapus saja Pak. Disesuaikan paling lambat 1 tahun. Ditegaskan saja Pak. Disesuaikan paling Ini Bu lambat ya. 1 tahun sejak berat ya. Kalau yang untuk di pasal satu Pak, mohon izin pasal satu definisi di pasal 7 di angka 7 pasal satu di situ kan menyebutkan rencana strategis UPTD Labkesda yang selanjutnya disebut Renstra. Berarti kan untuk konsistensi sampai dengan pasal selanjutnya kan penyebutannya Renstra ya Pak. Mm-mm. Cuma di dalam pasal ini ada saya lihat seperti di pasal 2 Renstra UPTD Labkesda. Nah, kemudian di ayat 2-nya cuma menyebutkan Renstra aja. Maksudnya biar konsisten Pak kalau misalkan bunyinya Renstra UPTD Labkesda sama semua Pak. Artinya kalau diubah, disingkat aja jadi Renstra ya. Mm-mm, kalau misalkan maunya disingkatnya Renstra aja, konsisten Pak semua Renstra bunyinya. Oh gitu. Nah, Oke. cuma kalau memang mau disebutkan jelas ini UPTD Labkesda, dibunyikan semua UPTD Labkesdanya Pak. Oke. Disesuaikan Nah, dengan di definisi di pasal 1 ayat 7. oke. Ini pemberlakuannya saat diundangkan Pak ya. Apa? Pemberlakuannya Nah, saat ini diundangkan. terserah terserah bagian hukum aja, Bu. Kalau kami kan ini standar aja ini. Dia urutannya pola tata kelola dulu atau renstra dulu Pak? Urutan perbuknya Pak. Kalau kami kan kemarin mulai dari tata kelola, Renstra sama Hmm. SP. Sebenarnya Bu nggak ada urutan-urutannya Bu. Mm-mm. Kemarin itu yang di hasil yang hari Senin itu, jadi kami nggak jangan dulu bicara tata kelola sebelum perbaikan SOTK. Makanya Jumat ini kita rencanakan perbaikan SOTK. Mm-mm. Berarti tidak harus pola dulu, pola tata kelola dulu kan Pak? Nggak. Nah, berarti di diktum mengingatnya tuh dihapus saja Pak di angka 14. Kan ada muncul tuh tata kelola di mengingat angka 14. Dasar hukum 14 Pak. Poin 14.
Nah, itu muncul tuh di situ. Takutnya memang harus pola tata kelola dulu baru Renstra. Oh, ini sih sebenarnya ini aja karena apa? eh, karena dia nggak terlalu apa ya? eh, Seperti yang tujuan kemarin kan kalau nggak salah tuh urutannya pola tata kelola SPM baru Renstra ya. Karena kebetulan selesainya juga terakhir yang kemarin Renstra. Nah kalau yang ini kalau memang tidak ada keharusan harus ini dulu lebih baik dihapus saja Pak. oke Karena deh. kan harus menunggu nomornya dulu kalau dimasukkan ini Pak. Ya, Harus oke, diundangkan pas dulu yang saja. pola tata kelola. Ya. Sudah. Ini nanti minta tolong disiapkan SK tim penyusunan raperbooknya Pak ya sama penjelasan raperbooknya. Saya kemarin sudah minta ke mereka sih Bu ininya untuk di. Oh ya ini nanti bukan rencananya. Kalau SK harusnya sudah dikirim sama mereka nih, tapi nanti saya ingatkan lagi. Ya. Sebenarnya Heeh. semua SK-SK itu sudah ada surat pengantarnya ke ini ke bagian apa hukum. Ya. Sama penjelasannya juga Pak ya untuk syarat Ya, harmonisasi. Deh ini belum masuk mana sih kayaknya. Potong lah. Yang perbuk UPTD-nya kemarin hasil rapatnya dirubah dulu kan Pak? Karena beda itu ya, beda struktur organisasinya. ya. Jadi mungkin Bu nanti pas rapat yang hari Jumat itu, mungkin kami akan minta masukan dari ini dulu Bu dari Ortal. Kira-kira Mm-mm. nanti eh kan ini sebenarnya orang dari Labkesda ini mereka tuh minta kalau bisa ini kepala UPT-nya itu fungsional ya. Tapi rupanya pas saya lihat-lihat di apa di aturan yang ada itu rupanya nggak boleh Mbak ininya apa fungsional kecuali ada telahan staf dari bagian organisasi. Oh ya. Karena yang fungsional itu secara aturan itu yang ada itu baru puskesmas. Mm-mm. Jadi Pusmas itu memang secara apa Permenkesnya disebutkan bahwa pimpinan Pusmas itu adalah tenaga fungsional dengan tugas tambahannya sebagai pimpinan Puskesmas. Nah, kalau yang UPT Labkesda ini masih belum termasuk itu, belum belum ada aturan terpisah. Ya, ya. Atau boleh aja Bu kita langsung masukkan. Nggak harus berpedoman ke itu dulu, Pak. Disesuaikan dulu yang Perbuk 2018 itu, Pak. Enggak, Direvisi maksudnya dulu, yang Pak. Kalau memang kan aturan kita mau ubah perbub itu Bu. Maksudnya ya, kalau perbubnya kita langsung bilang apa eh, itu dia sebagai tenaga fungsional dengan tugas tambahan sebagai pimpinan Labkesda bisa nggak? Masalahnya itu katanya aturan lebih tingginya belum ada, tapi bisa apa? diperbantukan. Diubah seperti itu asal ada telahan staf dari organisasi katanya. Nah, itu mungkin teknisnya dari bagian Portal. organisasi ya, atau BKPSDM, Pak. Ya, emang ada dua itu yang harus memberikan telahan staf agar kalau mau mengubah dari eh, struktural menjadi fungsional, itu kata mereka. Iya, Pak. Lanjut mungkin perbaikan redaksional saja, Pak. Ini terkait di pasal 3, pasal 4 ini kan ada tabulasi nih. Huruf A, B, C. Mm-mm. Nah, itu ditulisnya huruf kecil, Pak. Untuk yang tabulasi huruf A, B, C sama pasal 4. Nanti perbaikan pengetikan saja, Pak. Huruf kecil depannya, Pak. Yang mana nih Bu Kemudian ininya? yang huruf A sampai E, yang ayat 2. Ayat 2 huruf A sampai E itu yang kata depannya ini seperti menjamin. Nah, itu M-nya kecil, Pak, sampai seterusnya tuh. Oh gitu ya. Sama pasal 4 juga.
Terus yang lampiran, kalau yang di pasal 6 ini isinya memuat yang di lampiran ya Pak? Pasal 6. Pasal 6. Pasal 6. Nah, ini isi yang di lampiran semua kan Pak? Ya, Nah, kalau bisa judul-judulnya ini disesuaikan dengan lampiran Pak ya. oh gitu, oke. Kayak yang koreksi harmonisasi 7 rapor buku kemarin kan dikoreksi dari Kanwin Hukum tuh harus sesuai dengan judulnya. Oh, ya, judul-judul yang ada di lampiran ya. Ah, 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 ah. Dan urutannya juga Pak, Oke. ada di lampiran. Kemudian ini sudah yang bab 6, bab 6 pasal 13, bab 6 bunyi pembiayaan diganti pendanaan Pak. Pembiayaan diganti pendanaan. Ayat satunya juga nih, pembiayaan diganti pendanaan. Ayat duanya juga yang pembiayaan diganti pendanaan. Ini ada singkatan RBA udah ya Pak, dimasukkan di pasal 1 RBA, DPA, PPK, BLUD. Udah dimasukkan di pasal 1 semua Pak. Oh, udah ya, udah. Udah. Oke Pak, ini mungkin di judul lampiran Pak. Judul lampiran itu rata kanan, bukan rata tengah Pak. Ya, sudah. Sudah Pak. Judul lampiran rata kanan. Ya, di filenya tuh siapin ya draft juga. Yang 4070 apa? Pilih. Nah, ini Pak. Oh, berarti ini nanti sama yang di bawahnya digabung nih ya? Iya, ini kan judul judul lampiran nih. Judul isi Ah, lampiran. Kalau ini kan judul lampiran perbuk. Ini nanti rata kanan, Pak. nah, nanti yang di bawahnya dinaikin ke atas. Iya. Nah, jadi gini Bu ya ininya ya. Ya. Yang ini sejajar, Pak. Lampiran nanti nanti biar kami perbaikin. Gak apa aja. Nah, jadi gini dia. Mm. Ini kan jadi judul anu nih, judul isi lampiran. Gak mestinya dalam satu halaman apa nggak apa-apa dalam halaman berbeda Satu halaman, Pak. Satu halaman. atau halaman. Nah, Oh ya udah. Oke, ada lagi yang Bu? yang selanjutnya Pak halaman terakhir ini lampiran matrik ringkasan ya. Di lampiran terakhir. Ini maksudnya yang mana ya, Pak? Ini cuma untuk ini aja apa meringkasnya apa yang sudah ada di atas Bu? Apa dihapus saja? Gak apa-apa sih, Pak, kalau mau dimasukin.
Ini cuma untuk melihat nilai-nilainya. Jadi nanti mulai dari apa nih? Mm-mm. Tujuan, saran, strategi, nanti indikatornya apa aja, gitu. Halaman terakhir itu dimasukin nama bupati, Pak. Oh, Di di bawah. sini ya. Ya, Bupati Kapuas. Pak Muhammad Wiatno. M M M titik Wiatno. Huruf besar semua, Pak ya, kapital. Yang Bupati Bupati Kapuasnya juga Kapuasnya besar juga ya. besar ya. Terus ada koma di akhir kalimat. Nanti disesuaikan dengan Rata. yang di batang tubuh ya, Pak. Disamakan nama bupatinya. Oh ya. Oke. Mungkin itu saja, Pak, dari bagian hukum. Terima kasih. Dari Pak Pitra ada masukan dari Inspektorat. Ya, makasih kesempatan yang diberikan. Memang kita agak sedikit kesulitan berkaitan dengan bahannya, Pak. Bahannya kan kita agak bagusnya memang disampaikan itu beberapa hari sebelumnya gitu bahan-bahan yang rubber booknya itu. Iya Nah, ini betul. kan Karena ini Pak sebenarnya entah sudah 2 hari apa yang lalu, cuma saya sampaikah lupa. ke kamu. Nah, jadi memang kita nggak lihat berkasnya, jadi memang agak agak susah. Kemudian juga karena itu merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinkes juga. Nah, Renstra Dinkes juga harus kita lihat gitu keselarasannya dengan yang Labkesda ini gitu. Artinya Betul. kita kita bisa melihat sekalian gitu, termasuk juga berkaitan dengan keselarasannya dengan dokumen RPJMD kita gitu. Yang jelas memang pada prinsipnya keselarasan itu yang memang harus kita lihat gitu. Kemudian berkaitan dengan isu-isu strategis tadi, apakah sudah di penyelesaiannya atau program-programnya untuk menyelesaikan dari isu-isu strategis tadi. Contohnya berkaitan dengan misalnya digitalisasi proses laboratorium gitu. Nah, apakah di program dan kegiatannya itu tercover tidak gitu. Kalau kita lihat misalnya kalau programnya itu tidak ada yang berkaitan dengan itu mungkin nanti bisa gitu untuk dimasukkan gitu terutama nanti berkaitan dengan pendanaannya kemudian juga berkaitan dengan SDM-nya juga gitu. Jadi mungkin bisa dicek lagi Pak berkaitan dengan itu dan kami inspektorat secara pengawasan ya memang dari biasanya melihat di keselarasan itu ya kalau misalnya ada reviewnya biasanya kami melihat keselarasan itu kemudian sesuai nggak antar indikator itu dengan apa tujuan yang ingin yang dicapai itu. Jadi mungkin sementara itu aja Pak. Eh, yang secara umum aja kayak kita sampaikan seperti tadi. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya kembalikan. Terima kasih Pak Pitra. Jadi memang kalau kita menyelaraskan dengan renstranya dinas itu Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, memang kelemahan kita untuk renstra dinas ini saat penyusunan itu keterlibatan Labkes Dani tidak seintens dengan tim kerja yang lain. Nah, itu memang kelemahannya. Jadi kan karena mereka ini kan UPTD sendiri Pak ya. Jadi ketika apa dalam proses penyusunan itu jadi memang hampir jarang terdengar poin-poin mereka ini karena memang mereka ini juga tidak masuk Pak di RIBK. RIBK itu maksudnya Rencana Induk Bidang Kesehatan. Nah, jadi memang agak Hmm. apa agak tertinggal. Makanya memang kalau diselaraskan itu juga eh, banyak hal-hal baru yang nggak ada di Renstra kita. Oh gitu. Nah, jadi memang ini juga evaluasi kita juga untuk ke depan agar apa ketika penyusunan Renstra kemarin itu walaupun kemarin itu sebenarnya kita sudah dibimbing oleh ULM ya. Nah, tapi memang Ya. apa nih harapannya nanti bisa kita perbaiki. Berikutnya kita persilakan ke BKAD.
Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Salam. BKAD Pak, karena ada teman-teman Baperida, karena ini terkait dengan Renstra, menurut kami teknisnya perangkat daerah untuk perencanaan daerah itu teman-teman Baperida Pak. Izin Pak, BKAD mungkin setelahnya. Terima kasih Pak. Ya, betul itu Pak Sus. Izin Bu Kaban mendahului. Nggak apa-apa. Saya memantau juga sambil. Eh, Oke, nah ini kayak ada teman-teman dari Baprida. Silakan Baprida. Izin, izin Pak, izin Pak. Silakan Bu Ainun. Ah, izin bertanya terkait penyusunan Raperbup ini. Nanti kan ada lagi SPM ya Pak ya. Ya, setelah ini Nah, SPM. 3 buah Raperbup ini apa untuk syarat pengajuan BLUD Pak? Iya Bu, Oh ya. Sebelumnya belum BLUD Pak ya. belum. Ini kan masih UPTD biasa. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Ya Bu. Silakan dari Baprida. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sebelumnya, Wiri. ya Pak, sebelumnya kami mohon maaf. Berdasarkan apa yang kami lihat di undangan, ternyata Bapak Rida nggak ada undangannya, Pak. Ya Pak, ini mohon maaf Pak, rupanya kami lupa. Ya, jadi kami mohon maaf, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Ada masukan nggak Pak kira-kira untuk penyusunan Renstra ini? Apa yang harus kita perhatikan? Mungkin untuk sementara nggak ada, Pak, kami, Pak. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan nggak Pak dalam penyusunan Renstra ini oleh Dinas Kesehatan? Dari Bu Belsa kali ada masukan Bu Belsa? Mohon izin Pak Silakan Bu Sekdi, Belsa. ya kami ini kami baru memperhatikan bahwa di surat itu kan tidak ada Baperida diundang. Sementara kami itu disuruh ikut Zoom gitu oleh Pak Kaban kami. Jadi kami Ya ini emang ini kesalahan kami Bu. Ini namanya kan Renstra harusnya melibatkan Baprida. gitu. Cuma kami ini kan nggak tahu Pak, yang kalau memang sebelum ini sudah ada pernah pembahasan apa SOTK atau apa kami kurang paham Pak ya. Cuma yang kami bisa ngasih mungkin sedikit bisa dipilah. Bukan dipilah sih, maksudnya untuk di ini kan karena kan Labkesda ini di bawah Dinkes. Nah, sementara Ya, aturan Renstra itu yang punya itu OPD. Nah, seperti kayak puskesmas itu kan mereka masuk di dalam Dinkes semua kan, dalam satu Renstra di Dinkes. Jadi mereka tidak terpecah-pecah, tidak berdiri sendiri gitu maksud kami. Karena dia bukan OPD kan, mereka masih di bawah OPD Dinkes. Nah, begitu juga mungkin sifatnya seperti Labkesda ini. Makanya kami tadi agak-agak bingung, kok bisa Labkesda itu membuat Renstra, sementara mereka itu kan bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami ini kan karena kami masih memikirkan juga gitu. Di mana celahnya kok bisa Labkesda ini nanti punya Renstra sendiri. Karena logikanya
kalau dia punya renstra, berarti dia nanti harus membuat renja, seperti yang OPD bikin per tahun, tiap tahun. Nanti ada juga mereka harus punya dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, karena seolah-olah Labkesda ini menjadi sebuah perangkat daerah sendiri. Kalau dari aturannya perencanaan sih seperti itu yang kami pahami. Tapi mungkin nanti bisa bisa kita komunikasikan lagi apakah memang boleh Labkesda itu punya renstra tersendiri. Kalau dia punya renstra sendiri, mungkin nanti dia punya DPA sendiri juga lagi dan seolah-olah dia menjadi perangkat daerah sendiri gitu Pak. Mungkin itu aja yang bisa, yang masih kami bingungkan mungkin di situ aja Pak. Gitu aja mungkin Pak. Terima kasih. Makasih Bu. Nah ini Bu Ainun mungkin Bu Ainun dari bagian hukum Bu, karena kan memang Bu Biasa ini kita susun, ini untuk persiapan ini Bu, persiapan UPTD ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Nah sebagaimana Rumah Sakit Kapuas itu Bu, Rumah Sakit Kapuas itu kan sudah jadi BLUD. Nah dulu untuk penyusunannya kita juga membuat renstra untuk rumah sakit. Nah kemudian kita juga membuat apa nih? Raperbub tata kelola. Kemudian kita juga membuat raperbub untuk standar pelayanan minimal atau standar pelayanan. Nah, dengan tiga itu dilengkapi dengan apa nih kesiapan untuk akreditasi, kesiapan untuk diaudit, laporan keuangan dan lain-lain. Nah, itu diajukan ke bupati untuk diusulkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Nah, dasarnya itu Bu. Mohon izin Pak. Kalau rumah sakit kami sampai sekarang belum pernah ya melihat renstranya. Dan tidak pernah, kalau asistensi renstra, penyusunan renstra juga, kami hanya mengasistensi renstranya Dinas Kesehatan, Pak. Tidak pernah mengasistensi renstranya rumah sakit. Jadi kami bingung nih, oleh baru dapat info dari Bapak ini kalau rumah sakit itu punya renstra. Nah, Karena kami gimana nih Bu Ainun dari aspek hukum? Karena memang Bu untuk apa nih? Untuk pengusulan Badan Layanan Umum Daerah itu Bu, ada tiga perbub itu yang harus disediakan oleh UPTD yang mau mengusulkan untuk menjadi BLUD. Nah, itu yang di aturan Badan Layanan Umum Daerah Bu, ininya. Nah, makanya kami menyiapkan ini untuk sebagai persyaratan karena nanti Bupati itu akan membentuk eh, tim penilai apakah UPTD ini layak untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Nah, salah satu yang nanti mereka periksa itu adalah apakah ada tiga Raperbub ini, Raperbub Tata Kelola, Raperbub Renstra, dan juga Raperbub apa standar pelayanan. ya mungkin itu aja Pak yang bisa mungkin kalau memang itu mungkin nanti dari BKAD mungkin bisa lebih menjelaskan lagi karena dia nanti kan ranahnya habis dari renstra juga nanti ke urusan DPA-nya kan Pak ya. Yang pasti kami itu hanya bingung karena dia di bawah Dinkes. Di undangan pun kan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas, ya. Kami kan dia tuh kayak puskesmas gitu. Puskesmas sendiri kan tidak punya renstra sendiri gitu. Dia masih di dalam renstranya Dinas Kesehatan, include di dalam renstra kesehatan. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada masukan lagi dari yang lain, mungkin dari BKD, mungkin kami mungkin ketinggalan informasi mungkin dengan masalah-masalah seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Terima Pagi. kasih Bu. Silakan dari BKAD. Ah, terima kasih Pak Dokter. Mungkin saya ini nanti teknisnya dari teman-teman anggaran untuk menyampaikan juga. Pada prinsipnya kami PKAD sebenarnya mendukung sih terbentuknya BLUD Labkesda ini. Namun kami juga menyarankan agar target layanan dan kebutuhan anggaran disusun secara realistis Pak Dokter, sesuai Iya kemampuan Bu. fiskal daerah. Jadi harus didukung perhitungan unit cost-nya yang memadai, serta tetap mengacu kepada mekanisme perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Apabila nantinya Labkesda ini kan tadi mau dijadikan BLUD ya. Ini juga perlu Iya Bu. disiapkan tahapan implementasi dan proyeksi kemandirian keuangannya nanti itu harus jelas Pak Dokter. Mungkin itu dari saya nanti bisa ditambahkan dari Kabit Anggaran Pak. Silakan Pak Sus lanjut. Kasih Bu. Izin, izin Bu Kaban, Silakan Pak Sus. izin Pak Ya. Sekdis, Pak
Fitrianto dari Inspektorat, Bu Ainun Kabak Hukum, eh, Bu Asisten, Pak Sekda, izin sekedar menyampaikan tadi sempat diskusi dengan teman-teman Bapperida sebelum memulai Zoom ini karena ada undangan itu terkait dengan Raperbub Renstra. Sepengetahuan kami dan sepemahaman kami, mohon koreksi kalaupun itu salah. Benar seperti yang disampaikan teman-teman Bapperida, Renstra itu sepengetahuan kami adanya di perangkat daerah, Pak. Izin. Eh, Contohnya kayak rumah sakit, terus BLUD-nya rumah sakit, puskesmas dan BLUD-nya juga tidak mempunyai renstra. Yang ada renstranya renstra Dinas Kesehatan yang di dalamnya mungkin memuat program kegiatan yang dikelola oleh teman-teman rumah sakit dan teman-teman puskesmas serta Mungkin jangan absen hari ini BLUD. kita PM hari Sepengetahuan ini. kami sih seperti itu, Pak. Jadi, kalaupun ini eh, eh, mau membentuk produk hukum berupa renstra, menurut pahaman kami alangkah lebih baiknya renstranya Dinas Kesehatan yang dirubah, Pak, yang yang menampung dari renstranya teman-teman Labkesda. Izin itu, Pak. Yang pertama, terus yang kedua terkait dengan yang kemarin tata kelola segala macam, Pak, yang rapat kita hari Senin kalau nggak salah, itu eh, sesuai dengan Perbub SOTK-nya Dinas Kesehatan, itu kan perbubnya baru dan SOTK-nya juga seyogyanya SOTK Labkesda juga dirubah sehingga dasarnya nanti pembentukan tata kelola dan registranya ini nyambung, Pak. Izin. Tadi sempat juga diskusi dengan teman-teman Bapperida bahwasannya ketika Renstra ini dirubah karena acuan dari Renstra itu RPJMD, mau tidak mau RPJMD juga berubah, Pak. Nah, terkait dengan kami di sisi penganggaran, sepengetahuan kami sampai dengan hari ini juga Labkesda itu tidak punya program kegiatan yang sendiri. Beda dengan teman-teman di puskesmas. Teman-teman di puskesmas itu ada program kegiatan yang ditampung sendiri, sehingga dalam pengertian tanda kutip itu mereka RKA-nya berdiri sendiri, DPA-nya berdiri sendiri. Tanda kutip yang saya maksud, DPA-nya itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu di Dinas Kesehatan, cuman di dalamnya ada eh, eh, ada bagian dari pada teman-teman puskesmas, rumah sakit dan BLUD. Mungkin terkait dengan DPA nanti izin juga hadir di sini Pak Kabid Perben terkait dengan DPA. Karena tadi sempat juga diskusi dengan Kabid Perben sampai dengan hari ini DPA Labkesda itu tidak ada. Izin Pak, kalau terkait dengan Renstra kembali lagi tadi yang kita bahas hari ini tetap patokannya kami sesuai dengan ketentuan yang punya Renstra itu teman-teman Dinas Kesehatan. Adapun usulan yang untuk membentuk BLUD di Permendagri 79 memang mencantumkan Raperbubnya harus Raperbub Renstra, Pak. Tapi apakah itu Renstranya BLUD yang mau dibentuk atau Renstranya perangkat daerah yang sebelumnya yang mencantum ada Renstranya yang mau kita bentuk, Pak? Izin mungkin sedikit itu yang bisa Ulun sampaikan. Mungkin Pak Kabid Perben ada tambahan. Izin, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari ada tambahan. Mungkin sebagai Pak informasi Farid, ini Pak sudah Farid saya ini unggah ikut Bu juga, Bu Marlina. Pak Sudah saya Dokter. unggah ini Perbub nomor 13. Ada Pak Farid juga, siapa tahu ada masukan dari beliau. Pak Farid, tadi saya suruh ikut Zoom juga. Oke, siap izin Bu Kaban. Ya terkait Restra ini kami dari bidang kebenaran memang pasti belajar juga gitu kurang begitu mengetahui Pak Restra ini cuman memang kalau dari
sisi dokumen pelaksanaan anggaran, dapat kami informasikan bahwa sampai sekarang itu di sistem informasi SIPDRI itu belum ada Pak UPTD, Labkesda. Yang ada hanya Dinkes, Dinkes di bawahnya ada PSUD dan Puskesmas, seperti itu Pak. Mungkin itu Pak, sedikit saja Bu yang dapat kami sampaikan, dan mungkin dari perbuknya juga saya lihat juga eh, beberapa hal gitu kan Pak. Eh, apakah ini mau kebelut atau tidak kebelut gitu. Kalau saya sih sarannya harus dipastikan saja itu kan, ini kalau mau belut ya belut gitu kan. Kalau registranya tidak belut ya tidak belut, seperti itu. Karena menurut pemahaman saya yang sederhana, mohon maaf ini koreksi kalau salah, takutnya karena dari sisi personel keuangan saja itu kan, kalau belut dan non belut itu beda, otomatis registra SDM yang akan harus disiapkan juga beda. Mungkin juga dari segi pembiayaan dan pendanaan. Itu Pak, sedikit sedikit eh, masukan dari kami. Terima kasih. Iya, makasih Pak Farid. Maaf ini tadi saya mati lampu. Tadi Pak Farid bicara tentang apa Pak? Tentang ini tadi sebelumnya? Ulang Pak Farid. Informasi Pak, informasi di SIPDRI itu DPA-nya UPTD Lapkesda itu belum ada sampai sekarang Pak. Oh gitu. Yang Oke. di ada PUD Nah dan terkait ini Pak, perbubnya mungkin juga informasi untuk Pak Sus. Ini perbubnya sudah terbit Pak Sus untuk renstranya Rumah Sakit Pratama Pujon. Ini sudah saya upload di chat, jadi bisa dilihat. Itu ada Perbub nomor 13 tahun 2026 tentang Renstra RS kelas D Pratama Pujon tahun 2025 sampai 2029. Jadi memang secara hukum ini nampaknya memang ada Bu, jadi diperbolehkan karena memang kan ini sudah melewati harmonisasi, sudah konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi. Jadi memang secara aturan dia harus punya Renstra sendiri. Nah, makanya kita perjuangkan. Nah, ini mungkin Bu Ainun bisa menjelaskan, Bu Ainun. Izin, izin Pak. Tadi saya sempat diskusi dengan teman-teman Baperida. Kalaupun ada perbub ini, izin Pak. Kalaupun ada perbub ini yang lebih, mungkin lebih berhak berbicara teman-teman Baperida. Makanya sepengetahuan kami, kalau terkait dengan Resta sampai dengan Renja itu memang teman-teman Baperida. Sepengetahuan kami pun benar kata teman-teman Baperida tadi, yang punya Renstra itu perangkat daerah, Pak. Kami tidak tahu kenapa ada terbit perbub yang ini. Izin, mungkin ada nanti tambahan teman-teman Baperida, Pak. Izin, Pak. Silakan Bu Ainun. Ya, mohon izin Pak. Jadi di tahun 2025 kemarin dari Dinas Kesehatan ada mengajukan 4 buah raperbuk terkait UPTD Rumah Sakit Pujon, SPM, Renstra, dan Pola Tata Kelola. Di mana 4 buah raperbuk itu yang pertama sudah dilaksanakan di tahun 2025 tentang penetapan UPTD Rumah Sakit Pujon. Kemudian 3 buah raperbuk itu merupakan syarat dari bisa dijadikannya BLUD ya Pak. Ini dasarnya di Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. Syarat untuk UPTD rumah sakit itu menjadi BLUD yaitu adanya Renstra, SPM, dan pola tata kelola. Untuk penyusunan Raperbub sendiri kita sudah melalui fasilitasi gubernur melalui Biro Hukum dan sudah mendapat pertimbangan teknis juga dari Biro Ekonomi. Dan di tahun 2026 sudah keluar hasil fasilitasinya dan dapat disetujui. Cuma syarat dari Renstra ini dia harus berpedoman pada Renstranya Dinas Kesehatan. Makanya kemarin itu keluarnya 2026. Izin Bu Ainun, izin. Teman-teman Baperida dilibatkan nggak dalam pembentukan perbub yang ini? Izin itu aja. Ya, terkait penyusunan rapor buk kemarin tidak ada rapat ya Pak ya. Ya Bu, Izin memang untuk ini detail. kelemahan kita di sana. Ah. Nah itu terbit rapor buknya itu di 2026.
Ya, itu aja. Karena terkait dengan Renstra, Renja, itu kan teman-teman Baperida yang sebenarnya membidangi. Nah, kalau terkait dengan perbub, ini baru saya buat perbubnya ini, menunggu tanggap ini, nggak tahu nih teman-teman Baperida. Renstra itu apa ada di 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 bawahnya perangkat daerah gitu aja. Sepengetahuan kami yang namanya Renstra itu ada di perangkat daerah. Izin itu aja Bu. Terima kasih. Coba dulu. Atau mungkin nanti perlu dari Ortal juga kali Bu Ainun ya. Sudah, Kak. Izin, ya Pak. Apa di sini ada dari bagian organisasi Pak? Ortal enggak, nanti kita undang tuh yang untuk SOTK Bu nanti. Oh ya. Nanti mungkin sambil dipelajari juga Pak Permendagri tentang BLUD ini Pak. Ya kalau di kemarin yang apa? Dia ini kan BLUD ini kan kita sudah yang kedua, yang pertama kan sudah Bu, rumah sakit sudah. Sebenarnya kemudian apa nih BLUD untuk eh, Pusmas kan juga sudah Bu. Nah cuma kan memang Pusmas pun juga sudah punya Renstra juga Bu ininya perbuknya. Cuma kan memang kelemahan di kita itu eh, apa pembicaranya tidak mendalam seperti sekarang ini. Izin Pak, kalau rumah sakit Sumarno ini ada restoran sendiri atau tidak? Sumarno ada Bu dia. Apa nih? Ntar saya lihat, saya ingat dulu apa. Karena kan sudah lama nih rumah sakit Sumarno ini kan BLUD-nya. Sudah cuma dia sempat ini Bu Renstranya dikembalikan ke dinas. Dia restorannya bentuknya apakah bentuk perbuk atau seperti apa? Kak, ini Dulu Kak, yang awalnya berkas tidak tadi, berupa Kak. perbuk kalau nggak Emang salah. Pak? Salah. Tapi nanti saya lihat lagi di ininya apa. Ya, Tidak berupa perbuk di awalnya. Ada Bapak. Tutup kanunya. Ya, berkisah. Jadi adalah Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, Ini ada Bapak. ini konfliknya mungkin di luar kedinasan. Terkait apa ya, Rami? Nggak berupa perbuk rasanya Bu kemarin itu. Yang Sumarno. ya. Yang jadi masalah di sini kan di Permendagri ini kan dia harusnya bentuknya perbuk restorannya. SPM, Renstra, dan Pola Tata Kelola. Harus bentuknya perbuk di Izin, pasal. izin Sebentar. tambahkan Cuma sedikit. mungkin saran masukan dari Bapak Ridanya seperti apa? Mungkin Izin kami sedikit kembangkan. masukan di Permendagri 77 itu memang salah satu persyaratannya Renstra. Tapi di pasal 49 Permendagri 77, unit pelaksana teknis yang akan menerapkan BOD menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD. Itu pasal 42, izin. Cuman mau nambahkan sedikit aja gitu. Izin, Mbak. Gimana Bu Ainun? Negeri tentang pengelolaan keuangan ya Pak ya? Tentang pengelolaan keuangan. Pasal 49 BLUD, pembentukan BLUD yang tadi diutarakan, ada salah satu persyaratannya itu Raperbuk Renstra. Itu ada di pasal di atas. Itu kan pasal keringat nih pasal berapa. Tapi di pasal 42 itu pasal 4 dari pasal 41 itu menjelaskan Renstra sebagaimana dimaksud pasal 36 merupakan perencanaan strategis pengelolaan BLUD. Bla 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 bla. Pasal 42 ayat 1 itu menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan sebagaimana bagian dari Renstra SKPD. Jadi pahaman kami benar kata teman-teman Baperida, Renstra itu adanya di perangkat daerah.
Bahkan BLUD pun tidak punya renstra, karena renstra BLUD ada di perangkat daerah. Itu tadi sempat diskusi dengan teman-teman Bapak Rida tadi sebelum memulai rapat, Pak. Izin Pak, mungkin sedikit itu masukan, tambahan masukan dari kami. Silakan bagaimana Bu Ainun, apa Renstra Dinas yang kami perbubkan? Izin Pak Sus. Izin Pak Sus, Permendagri 77 ya? 79 Ibu, 79 karena yang 79 kita bahas kan 79. 2018 tentang Iya. BLUD ya. Iya, kita membahas kan Pasal menuju ke 1, arah 79. pasal 77 41 sama pasal 42 ya. 42. 42. Nah, di pasal 41 ini kan sudah jelas, Pak, harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dan tentunya penyusunan renstra ini harus merujuk pada renstra SKPD. Makanya kan di judulnya ini kan renstra SKPD-nya kan 2025-2029. Yang Makanya 42, Bu. Yang 42 ayat 1. ya, intinya Raperbub Renstra UU PTD Lab SD ini dia harus berpedoman pada renstra dari SKPD sebagai ya. Mungkin menurut kami seperti itu, Pak. Sebagai Sama bagian perangkat daerah, sebagai bagian renstranya perangkat daerah, atau renstranya berdiri sendiri. mohon izin Pak Sekdis, pada saat pengajuan BLUD ini, apakah diminta Raperbub tersendiri untuk renstra BLUD-nya atau bisa menggunakan renstra SKPD, Pak? Memang Bu, selama ini jadi mungkin Bu sebagai informasi, selama ini memang proses BLUD kita itu Bu masih belum seperti yang seharusnya. Jadi kan saya sampaikan di awal itu bahwa ketika kita mengajukan BLUD, semua berkas persyaratan BLUD itu diajukan kepada Bupati Kapuas. Nah, kemudian Bupati Kapuas membentuk tim penilai. Nah, saya lihat memang secara SK itu Bu, itu memang waktu rumah sakit itu ada tim penilainya. Nah, cuma memang secara apa? Tim penilai itu melakukan penilaian, nah nampaknya itu yang masih belum berjalan selama ini Bu. Nah, mudah-mudahan kita berharap nanti untuk yang Rumah Sakit Pratama Pujon, ini proses ini bisa berjalan dengan baik sehingga nanti tim yang dibentuk oleh bupati itu betul-betul melakukan penilaian gitu terhadap kelengkapan daripada berkas administrasi, persyaratan teknis dan lain-lain. Jadi memang Bu selama ini proses apa nih penerbitan SKBLUD itu memang masih belum ideal. Itu Bu Ainun. Halo, izin sharing Silakan Pak Fitra. berkaitan dengan Permendagri 79 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah. Memang kalau kita lihat ya redaksi yang seperti yang disampaikan Pak Sus tadi di pasal 42-nya itu di situ memang membunyikan ada kalimat akan. Jadi OPTD atau PTD Badan atau Dinas Daerah yang akan katanya akan menerapkan BLOD menyusun renstra sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai bagian dari SKPD. Artinya kalau melihat dari redaksi ini sebenarnya dia memang tersendiri karena perintahnya itu nyusun. Kalau dia nggak ada bunyi perintah menyusun kalau memang bagian dari renstra SKPD gitu.
Ini menurut hemat saya ya. Jadi memang kalau memang ada rencana untuk menyusun, untuk mengajukan BLUT, ya memang harus disusun gitu. Termasuk mestinya ada juga dari BLUT puskesmas ataupun RSUD yang menyusun Renstra juga gitu berdasarkan peraturan Bupati. Jadi memang tujuannya memang dibentuk berdasarkan untuk membentuk BLUT itu tadi gitu. Jadi mungkin itu aja yang disampaikan. Terima kasih. Silakan Bu Ainun. Oh ya, ini saya udah ketemu. Jadi Izin, untuk yang apa? Pak. Izin, Pak. Ya, silakan Bu Ainun. Iya, izin, Pak. Ini kan berdasarkan pasal 42. Kalau dipahami kan sebagai bagian dari Renstra SKPD. eh Kalau seperti ini bunyinya nanti kan merubah Renstra Dinkes nih, memasukkan BLUD, Labkesda, dan Pujon. Sedangkan merubah Renstra itu kan harus mengikuti RPJMD, harus merubah perda RPJMD lagi nih. Nah, seperti itu ya Pak Sus ya. Izin Pak, kalau Benar, memang Bu. masuk di dalam Renstra SKPD. Benar. Maka ketika renstranya, ini pun ketika ada renstra sendiri, apakah itu tidak merubah RPJMD? Yang Nah, namanya Renstra pasti merubah RPJMD. iya Saya mau nah makanya baru ini teman-teman Baperida tadi izin Pak Jumatil perbubnya yang Rumah Sakit Pujon saya potwat ke teman-teman Baperida. Teman-teman Baperida juga kaget. Kok ada Renstra? Ketentuan perencanaan itu tidak boleh karena yang punya Renstra itu perangkat daerah. Mungkin nanti teman-teman Baperida yang ini. Saya cuman sebenarnya saya menerangkan ini bukan tusi saya, Pak. Terus terang bukan tusi saya. Kalaupun itu ada renstra, tidak ada renstra, tapi karena sepengetahuan kami dan itu rada bertentangan dengan yang kami ketahui terkait dengan Renstra, saya sampaikan ini, Pak. Sebenarnya tusinya nih teman-teman Baperida yang paham dengan Renstra, Renja, RPJMD, apa yang berpengaruh dan segala macamnya. Karena batasan kami setelah Renja, ketika itu ada SKPD-nya kami masukkan di proses berikutnya. Tapi sepengetahuan kami, Renstra itu adanya di perangkat daerah, seperti halnya puskesmas, rumah sakit, berikut BLUD-nya, itu tidak punya Renstra. Kelurahan punya DPA, punya RKA, tapi tidak punya Renstra. Yang punya Renstra kecamatan. Sehingga kalau pahaman kami di pasal 42 seperti yang disampaikan oleh Pak Fitrianto tadi, benar Pak, ini akan menyusun Renstra, tapi bagian dari Renstranya SKPD karena di ketentuan perencanaannya daerah, Renstra itu punya SKPD, bukan unitnya SKPD. Mungkin sebenarnya saya tidak terlalu berhak untuk berbicara terkait dengan Renstra, tapi sepengetahuan kami ini teman-teman Baperda dan ini bisa juga di 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 di, di apa namanya dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan teman-teman Baperda. Izin cuman itu yang tambahan Pak. Oke, terima kasih Pak Sus. Silakan dari bagian hukum ada masukan. Oh ya, informasi kita sudah punya dua perbub ya terkait Renstra Puskesmas dan juga Renstra Rumah Sakit BLUD RS Pratama Pujon. Silakan kalau masih ada masukan dari teman-teman sekalian. Karena kalau dari kami sifatnya menyesuaikan saja. Kalau memang nanti diputuskan yang digunakan itu adalah Renstra Dinas Kesehatan, berarti nanti Renstra Dinas ini yang kami perbubkan, ya. Oh, tapi rasanya Renstra Dinas ini masuk ke perbubnya Baprida ya. Nah, gimana tuh Bu Ainun? izin Pak, kalau memang mau masuk sebagai bagian dari Renstra SKPD, dia harus merubah dulu Pak RPJMD. RPJMD itu bentuknya perda.
Nah, itu saja sebagai informasi Pak. Ini mungkin nanti teknisnya dari Bapak Rida Pak ya. Mungkin dari Bapak Rida yang lebih paham Pak. Terus Bu terkait yang masalah apa nih? Yang perbub itu gimana caranya? Berarti kami memperbubkan khusus untuk Renstra Dinas gitu. Mungkin mohon petunjuk dulu Pak dari Bapak Rida nih seperti apa nih terkait Renstra ini. Karena kan yang kemarin itu kan tidak ada keterlibatan dari Bapak Rida. Hmm. Mungkin saran masukan dari Bapak Rida dulu Pak. Mohon izin. Kalau Bapak Rida kan bilangnya begitu tadi Bu. Tidak ada, mereka bilang kan, mereka tidak mengenal adanya Renstra dari UPTD. Izin mau nambah lagi sedikit. Silakan Pak Pitra. Berkaitan dengan apakah Perbub ataukah di sendiri atau bagian dari Renstra Dinas. Kalau saya melihat di internet berkaitan dengan itu di Kabupaten Bantul itu dia ada Peraturan Bupati Bantul 57 nomor 57 tahun 2024 berkaitan tentang rencana strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah 2025 sampai 2029 itu. Artinya pada daerah lain itu nyusun gitu. Nyusun seperti itu dan itu merupakan persyaratan untuk eh, membentuk BLUD-nya itu tadi. Nah, jadi memang eh, itu mungkin kita perlu lihat kembali berkaitan dengan itu. Saya khawatirnya nanti dia bagian dari dinas, kemudian karena di bagian dari dinas dia nggak bisa detail gitu. Nah, kalau dia sendiri dia pasti bisa detail gitu ya berkaitan dengan range-nya gitu. Dan itu memang range-nya itu dia nanti rencana kegiatan dan biayanya nanti dia berkaitan dengan itu gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Mohon izin Pak. Eh, apa dari Bapak Rida masih ada di Zoom ini Pak? Mohon izin mungkin Masih ada bertanya Bu Bapak Rida? terkait Renstra. Renstra itu ditetapkannya dengan apakah ada perbub untuk Renstra SKPD, seluruh SKPD? Ada yang masuk perbub Bu kita? Ada perbubnya. Renstra Cuma SKPD. perbubnya itu Bu menyatukan semua Renstra se-Kabupaten Kapuas ini dalam satu Renstra induk. Jadi dia pakai nomor nomor perbubnya itu pakai nomor perbub yang diusulkan oleh Baprida. Ya. Kalau yang apa? Kalau saat kita harmon dan fasilitasi kemarin tidak ada masalah sih Pak untuk penetapan perbub sendiri. Cuma kita belum tahu nih dari Bapak Rida nih seperti apa nih tanggapannya. Kalau gitu nanti untuk sementara kita proses saja dulu Bu ya. Nanti sampai ada masukan dari Baprida. Mungkin disiapkan SK tim dulu Pak, SK tim. Kemudian syarat harmonisasi kan ada penjelasan dari Raperbub. Ya, Sementara itu. oke. Nanti kita bikin rapat lagi aja Bu untuk berikutnya. Ya Pak. Silakan Bapak Ibu sekalian masih ada masukan lagi dari Ibu Kusmiati sebagai eh, wakil dari asisten Bu, ada masukan Bu? Oke, terima kasih Pak Sekdis. Izin saya baru ditugaskan tadi sama Pak Sekda untuk mengikuti kegiatan ini, ya. Dan saya tidak dapat bahannya tadi ya. Nah, jadi saya bingung apa yang harus saya sampaikan. Cuma tadi saya mengikuti diskusi-diskusi ini, saya ingin cuma dari bagian hukum untuk menjelaskan ke kita apakah secara prosedurnya apakah sudah
ini bisa Rengstra disusun oleh apa namanya? PTD. OPTD ini ya, gitu ya. Karena setahu kita memang biasanya OPD sih yang mengusulkan. Mungkin bagian hukum secara ranah hukum bisa menjelaskan ke kita. Pada prinsipnya yang terbaik kita dukung, tapi mengikuti prosedur aturan hukum yang ada. Mohon penjelasan dari bagian hukum. Karena seperti saya sampaikan tadi, saya apa sih yang bisa saya pelajari di sini ya? Ya bahannya mungkin ada desain baru ya juga nggak bisa kita pelajari sekilat mungkin begitu ya. Mungkin mohon bantuan dari bagian hukum bisa memberikan penjelasan prosedurnya seperti apa OPTD ini menjadi blut ya, dan apakah itu tidak mengganggu prosedur yang lain lagi. Mungkin itu yang bisa dari saya. Terima kasih. Baik, ya, mohon izin Ibu Asisten 2, di 2025 dari Dinas Kesehatan ada mengajukan 4 buah raperbuk, Bu. 1 raperbuk UPT Rumah Sakit Pujon, kemudian yang 3-nya ini raperbuk SPM, Renstra, dan Pola Tata Kelola. Pada saat pengajuan di dari Biro Hukum meminta pertimbangan teknis dari Biro Ekonomi terkait raperbuk pola tata kelola SPM dan Renstra. Dan untuk hasil kajian dari Biro Ekonomi itu dapat dilaksanakan, Bu, dapat dilanjutkan dengan syarat harus berpedoman pada Renstra SKPD Dinas Kesehatan. Makanya pada saat itu tetap dibunyikan untuk 2025 sampai 2029 karena Renstra dari Dinkes itu dari 2025 sampai 2029. Dan di 2026 perbuk itu sudah disahkan, sudah diundangkan. Dan yang diserap Pak Sekdis tadi itu merupakan perbuk Renstra yang untuk Rumah Sakit Pratama Pujon. Dan untuk tahapan kita di provinsi juga sudah melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan undang-undangan, Bu. Dan mereka biro hukum juga tidak langsung serta-merta mengeluarkan hasil fasilitasi. Mereka juga meminta pertimbangan teknis dari Biro Ekonomi. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Jadi terima kasih bagian hukum Mbak Ainun ya sudah memberikan informasi. Jadi yang pasti kita sama-sama tim ini ya mempelajari semuanya. Ada OPD atau bagian mana yang belum kita undang nantinya untuk rapat ke depannya. Mungkin Pak Jumatil ya perlu tim yang lebih lengkap begitu ya. Karena ini membahas untuk Kabupaten Kapuas bukan untuk kita sendiri begitu. Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Ainun untuk kita semua dari siapapun kita di sini peserta Zoom ini. Nanti mungkin saya minta notulen kita hari ini disiapkan ya dari Dinas Kesehatan Pak Sekdis ya, notulen kita rapat hari ini. Ya, Bu. Mungkin itu yang bisa dari saya sampaikan. Tetap semangat ya Dinas Kesehatan untuk mengajukan UPTD menjadi blut ya, karena kita yakin untuk pembangunan Kabupaten Kapuas yang semakin bersinar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kusmiati. Berarti Bu Ainun untuk berikutnya ini kita konsultasikan ke mana nih Bu Ainun? Izin Pak, kalau untuk BLUD saran dari Biro Hukum ke Biro Ekonomi Pak. Oke. Biro Ekonomi. Cuma nanti kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi. Atau kita undang aja Bu dalam rapat gimana Bu? Saya tulis surat secara resmi dari Pak Sekda kepada Biro Ekonomi Provinsi untuk hadir gitu. Nanti saya coba konsultasi ke Kabak dulu ya Pak ya. Oke deh. Ya, nah. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oh ya Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mengisi daftar hadir. Ini saya share ulang ya. Untuk daftar hadirnya, ini saya sering lupa ini. Nah, mudah-mudahan masih kelihatan ini daftar hadirnya, saya share ulang. Tuh, mengisi daftar hadir. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadirnya. Nah, sambil mengisi daftar hadir,
kita foto bareng dulu. Ya, silakan dibuka kameranya. Pak, Bu izin saya, Marlina, kalau Pak, izin saya keluar dulu Pak ya, mau rapat lagi nih terkait aset. oke, silakan. Nggak ikut Oke. foto, Kak, Bu? Oke, mau foto Kak dulu. Oke deh, Bisa dibuka lah, Bu. Ayo buka. Tadi buka ada semua kameranya tuh, kita foto. Bisa. tadi ada tamu Pak dari Kemendak, makanya saya tutup. Ya, oke. Silakan Bu Belsa ini dari Baprida, Bu, buka kamera, Bu, atau Pak Yuri. Bu Belsa atau Pak Yuri mau buka kamera? Masuk. Oh, enggak. Oke, kita mulai aja ya. Ya, 1, siap. 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh, ini tunggu. Ini ada mbaknya. Kita ulangi lagi untuk fotonya. 1, 2, 3. Maaf. Ini tadi ada apa nih? Tertutup nih mukanya Pak Arif. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Siap. Kasih Pak Dokter. Kita ketemu lagi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum. untuk pembahasan berikutnya. Ya, Siap. Ya, Pak. Assalamualaikum. terima Terima kasih. kasih, Pak. Izin saya tutup.